Kembali di podcast Sampul Said, ada di program cerita anak sekolah. Cerita anak sekolah atau cerita sekolah ya? Cerita sekolah, ya cerita sekolah. Di momen ketiga ini bukan saya nggak ganti baju ya, karena memang harinya bersamaan. Jadi dengan baju yang sama. Mungkin tadi ini tim kreatifnya harusnya nyiapin ini. Oh itu orang-orang di belakang layar ini udah siapin ini baju ini. Dua orang OSIS ya, kemarin lagi OSIS ya, atau pengurus OSIS yang hari punya kesempatan hadir ngobrol cerita sekolah, cerita tentang sekolah, cerita tentang fase-fase sekolah. Nggak usah terlalu banyak saya jadi prolog, kayaknya lebih tepatnya kita langsung tanya orangnya biar clear nih barang gitu ya, karena saya pengen langsung ngoceh bareng sama kedua orang ini, orang yang dipercayai hadir di podcast Sampul Said. Oke. Boleh perkenalkan nama dulu dari ibu ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Andi Tendri Abeng, biasa dipanggil Tendri. Saya dari SMK Pelitagama Penajam Pasir Utara. Smebel. Oke, sebelahnya ini dia. Saya Naura Hirnanda, biasa dipanggil Naura. Saya dari SMK Pelitagama Penajam Pasir Utara. Boleh spill jurusannya nggak sih? Karena kayak di SMK itu kan identik dengan jurusan ya. Iya. Nah, kalau jurusannya si Ebeng, what's Ebeng? Tendri. Oh, Tendri. Iya. Tendri, bukan Ebeng kan? Bukan. Ebeng itu panggilan kecil atau Iya. panggilan manja atau panggilan ayang. Biasa di rumah. Oh, panggil di rumah. Iya. Orang tua itu panggil Ebeng. Iya. Panggilan akrab di rumah ya, panggilan Iya. kecil. Iya. Nah, jurusan. Oke. Spill jurusannya deh. Saya jurusan asisten keperawatan dan teman saya Nah, saya jurusan akuntansi. Kaget saya, dia mau jadi host tadi bu, teman saya. Oh jadi host dia nih, udah lama dia ngetin gua nih, udah lama gua rekrut dia yang jadi hostnya Sampul Said. Tapi sih benar, saya lagi butuh nih yang jadi co-host. Nah, dua orang ini satu ngurusin uang hayalan, atau apa tadi gua bilang deh? Uang gaib. Uang gaib. Satu ngurusin pelayanan, ngelayanin orang yang meskipun anak Gen Z itu bad mutan katanya, bad mutan gitu. Iya. Apa moodnya kadang berubah-ubah tapi harus tetap profesional. Iya. Nah ini dia dua orang kelas berapa tadi deh? kelas 11. Kelas 11. Jangan panggil bapak, panggil abang aja. Oke. Ya, biar kita lebih cair. Jadi nggak ada jarak antara kita. Asik. Oke, dua orang ini kita akan tanya tentang bukan masalah, tapi lebih bicara tentang cerita sekolah. Cerita sekolah yang paling menarik menurut seorang Tendri. Bagus banget tadi semua. Tendri. Ini nggak apa-apa ya. Iya. Identitas kan. Iya. Oke. Jadi Ada hal menarik apa tuh di fase sekolah? di fase sekolah untuk jenjang yang sekarang ya, Iya. di SMK itu kayak saya lebih banyak berubah dari SD, SMP itu saya pemalu. Pemalu. Ya, pemalu. Tapi sekarang di SMK karena saya memang awalnya mau kayak masuk di dunia medis. Oh, medis. Jadi ibu saya juga ngasih motivasi kalau mau jadi perawat itu hal pertama percaya diri. Harus pede Ya, dulu. karena berkomunikasi dengan pasien. Oh, bukan cuma sama pasien, sama keluarga pasien Iya, juga kan? benar. Belum lagi kalau seandainya keluarga pasien itu nggak nerima karena ini kerasukan ini. Iya. Banyak hal-hal yang kemudian kadang ya kalau kita nggak tanggapi dengan posisi yang dingin ya nangkapnya berbeda. Iya. Nah, menarik nih bicara tentang profesi tadi. Terus kemudian saya mau ada hal menarik apa nih sehingga kemudian kamu masuk di jurusan itu? Enggak bang, nggak ada pilihan banget dulu enggak bercanda. Saya masuk di jurusan akuntansi karena dorongan orang tua juga. Jatuh gitu. Kayak gitu maksudnya. Gitu. Soalnya kan di akuntansi tuh kayak peluang kerjanya lebih banyak. Peluang kerjanya lebih banyak. Iya. Atau buat kantor sendiri gitu bisa juga ya. Amin. Jadi Kalau perawat enggak kayak gitu ya harus berusaha. Kayak gitu. Enggak Bukan juga. sesuatu yang mesti dibandingkan, tapi Iya. perlu percaya bahwa memang
pendidikan itu menjadi satu hal yang paling penting. Bukan dia mau jurusan apa sebenarnya. Iya. Yang jelas dia melalui proses pendidikan, karena kita nggak pernah tahu ada bidan, ada perawat jadi teller bank. Iya. Ya, artinya kita nating tulus dulu deh berbuat berdasarkan apa yang kalau itu sesuai dengan jurusan kita, itu rezeki dari Allah, artinya bonus. Yang paling penting adalah kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Nah, bicara tentang sosialisasi dengan orang lain, ini bicara tentang organisasi. Apa yang melandasi kamu masuk OSIS? Kan ya, pertanyaan yang sama mungkin dengan teman-teman OSIS yang lain sebenarnya. Karena ini kan melelahkan deh ya. Contoh sederhana, ketika yang lain lagi makan enak di kantin nih, kamu lagi pada sibuk, kita nge-podcast, disuruh lagi sama sekolah. Kan, belum lagi mau chat-chatan doi lagi, chat-chat sudah ngechat doi lagi, terus minta dibalas gara-gara lagi kayak gini kan masalah juga kadang. Kadang kan anak-anak Gen Z ini rada-rada lebay juga gitu ya. Enggak bercanda, enggak lebay. Hebat lah pokoknya. Kalau di sini apa lagi? Jadi alasan yang pertama itu waktu SMP pertama kenal yang namanya organisasi OSIS. Oh, udah dari SMP? Iya, tapi belum menjadi anggota, masih seperti siswa-siswa yang biasa, cuman ngelihat pengurus OSISnya itu kayak sibuk ngurus lomba, ngurus semua, kayak tertarik gitu, langsung tertarik. Karena suka ngurusin orang gitu ya? Tertarik karena ya kan profesimu kan ngurusin orang gitu ya? Karena kayak ada lomba, semua kegiatan itu kayak OSIS yang handle. Akhir saya mau masuk tapi kayak sudah tertutup. Kenapa ditutup? Pendaftaran OSISnya karena sudah penuh. Pendaftaran atau bukan dipilih sekolah nggak sih? Untuk sekarang sih kemauan sendiri. Sekarang kemauan sendiri ya? Iya, kadang juga dapat dari rekomendasi dari guru. Dari guru. Iya. Tapi biasa yang dapat rekomendasi itu justru dia enggak mau. Nah, itu dia. Menarik tidak? Tapi kalau kamu gimana? Kalau saya lebih ke nambah pengalaman aja sih. Pengalaman untuk bekerja? Untuk bekerja? Ya. Ada apa? Melatih kepercayaan diri juga kan. Terus bekerja sama. Sumpah kamu kayak pejabat semua. Sumpah keren. Kan sih calon orang kantor. Iya benar makanya tuh. Terus pengalaman ya. Iya, pengalaman. Pengalaman di organisasi nih menarik nih. Tadi saya spill dikit bicarain tentang masalah. Ini saya tergelitik. Pertanyaannya kan berbeda ya. Dengan tamu sebelumnya dengan ini, meskipun kamu nonton di belakang layar tadi, pertanyaan kan berbeda. Kadang orang yang direkomendasikan malah tidak aktif. Iya. Benar. Bahkan orang yang berorientasi orang yang akademiknya bagus, malah terkadang malah tidak aktif. Iya, benar. Malah orang-orang yang setengah-setengah mungkin malah jadi banyak lebih fokus. Iya. Karena saya masih agak sedikit bingung ya, karena ini kecemasan nih. Kalau di SMK Pelita Gama atau SMK mana atau semua yang diundang di sini itu sekolahnya nggak begitulah. Gurunya baik-baik semua. Gurunya baik semua. Ya karena di luar sana ya, bukan di wilayah PPU ya. Iya. Kadang guru itu hanya melihat nilai akademik anak. Iya, benar. Ya, tanpa melihat kecerdasan lain. Ada kecerdasan lain. Padahal berorganisasi itu bagian dari kecerdasan loh. Iya. Bersosialisasi dengan orang lain itu bagian dari kecerdasan. Iya. Public speaking yang baik itu bagian dari kecerdasan. Menggambar. Iya. Iya kan. Dan kadang itu tidak dinilai, bukan tidak nilai, kurang tertarik lah. Iya. Karena seolah-olah indikatornya itu akademik. Iya. Dan itu kan miris ya. Betul nggak sih? Iya. Nilai. Contoh sederhana, OSIS. Yang masuk di OSIS ya kadang orang-orang yang punya nilai bagus aja. Iya. Anak yang nurut aja. Iya. Padahal belum tentu anak yang tidak nurut itu tidak mau ikut organisasi. Iya. Buktinya kamu tertutup tadi pintunya kan. Iya. Padahal pengen ikut itu. Iya. Karena kamu beda mungkin gitu Iya. waktu itu karena Iya, diam masih. padahal pengen gitu. Iya. Si pemalu lah Si ceritanya. pemalu. Berarti malu-maluin sekarang? Enggak ya. Bahaya itu. Oh, bahaya. Enggak ya. Percaya diri itu poinnya. Bicara tentang organisasi, kita masuk di wilayah organisasi apa aja sih di sekolah? Ada organisasi OSIS dan pramuka aja. Pramuka aja, nggak ada poli gitu, ekstrakurikuler lain gitu. Oh,
Iya, Ada volley. Voli dan bola ya. Voli, Iya, ada. bola gitu Iya. ya. Manfaat apa selain itu kamu dapat dengan fase yang sudah ada ini? Kamu kan dari SMP udah ngelirik-lirik pengen masuk ke OSIS. Fase apa yang kamu dapat dari sana dulu deh? Apa yang kamu dapat dari proses berorganisasi? Seperti tadi yang saya bilang kan melatih kepercayaan diri saya. Sekarang sudah percaya diri? Ini ya bisa dibilang. Bisa dibilang, udah bisa bercakap dengan orang Iya. lain gitu. Sudah bisa berinteraksi dengan orang lain. Kamu gimana deh? Kalau aku tertarik lagi di pramuka. Oh, lebih di pramuka, bukan Ya. kakak-kakak. Iya. Jadi yang biar tuanya kayak gimana tetap kakak gitu ya. Iya. Itu nggak sih? Iya, Iya kan? dari itu awal mulanya dari SMP juga. Di SMP juga. Oh, memang basicmu organisasi ya dari Iya, ngelihat kayak orang daripada kayak di rumah gitu nggak ada apa-apa daripada juga. gabut Iya, gitu ya. mending di Apalagi sama sekolah. cowok lebih baik gabutin diri Iya, di organisasi. organisasi betul. Keren banget tuh. Apalagi kayak pramuka seru gitu, punya banyak teman ngelakuin ini itu, kemah seru. Ini sumpah deh, aku tuh jujur aja organisasi yang nggak pernah masuk ya. Saya tertarik. Cuman kalau sudah kemah itu nggak masuk ya, tidur di rumah pikiran saya. Iya. Ya, ternyata Iya. kesenangan itu berbeda-beda. Iya, benar. Ada orang yang suka memang momentumnya menyatu dengan alam. Iya. Di pramuka kan diajarkan itu. Iya. Bisa survive dengan Iya, kondisi Mm-mm. alam. Iya, dengan alam. Ya, saya juga baru belajar bahwa ternyata setiap organisasi punya kelebihan masing-masing. Ini seumur umur ini aja aku masih belajar tentang organisasi. Apalagi bicara, ya benar serius bahwa memang penting banget organisasi. Iya. Fase yang menyenangkan karena saya mau membahas bicara tentang fase yang menyenangkan di sekolah. Udah ngeliat nggak sih bahwa kondisi hari ini anak muda kita itu berbeda gitu, karena jujur aja nih, ini saya ngobrol ini dengan anak COVID ya, anak COVID, Aduh. bukan anak COVID, anak zaman COVID, nah zaman online gitu ya, apa sih namanya itu? Daring. Oh, daring. Nah, aku garing ya, orang garing. Kalau garing itu sakit ya, kalau nggak salah. Apa yang kamu dapatkan dari proses perubahan ya, dari proses Dari kan ada yang daring. tentunya apalagi pas awal daring itu masuk kelas 1 SMP. Itu kayak baru lulus SD masuk SMP justru ada COVID gitu, langsung daring, belajar di rumah, nggak bisa ketemu teman, apalagi kan sampai berapa ya, 2 tahun ya, 2 tahun. belajar di rumah terus. Itu pun kalau di sekolah paling kayak 1 bulan sekali ke sekolahnya, itu pun harus pakai masker dan berjauh-jauhan, dilarang terus, kayak harus social distancing. Sampai nggak saling kenal Iya, dulu. Iya. jadi kenalnya di kelas 3 baru kenal, Iya, di kelas 3. baru tahu Iya, ini. justru Bahkan udah sekarang lupa sudah teman SMP-nya. Siapa ini pernah teman SMP-an nggak sama aku atau enggak gitu ya? kayak justru kayak kelas 3 udah akrab malah lulus gitu. Oh. Iya kan, udah masa-masa akrabnya malah lu mau lulus gitu. Nangis-nangisan. Iya, Di sedih. SMA terus kemudian kelahi lagi gitu. Iya. Terus kamu gimana? Bicara tentang, aku mau tanya deh, beda dari dia. Di sekolah tuh ada nggak sih namanya circle geng-gengan? Ada, pasti ada. Kamu ada geng-gengnya juga? Punya geng nggak sih? Atau kamu satu geng? Aduh, berhubungi kita Iya. satu kelas. Iya, kita satu kelas. Iya, Tapi kan dalam kelas itu ada geng-gengan juga ya kalau saya ingat saya. kita netral sih. Iya, netral. Iya. Lebih ke Tapi netral. saya bilang tidak ada sesuatu yang netral. Kamu tahu nggak sih motor netral tuh atau mobil netral? Nggak jalan deh, sumpah. Betul nggak sih? Iya. Iya. Boleh kan netral? Canda, nggak bisa dianalogikan tentang itu. Kita anu aja sih Ya, kayak kalau masuk sama semuanya. Iya. Iya. Karena sebagai pengurus organisasi. Iya, gitu ya. benar. Ngurusin orang banyak ribet gak? Aduh, ngurusin orang banyak ya. Lumayan sih ribet. Apalagi terutama yang lebih dekat lah, anggota aja dulu, anggota OSIS. Anggota OSIS, ya. Kadangnya kalau Iya. lagi mau rapat OSIS kan, biasa itu rapatnya kan kayak dalam 1 bulan 2 kali. Ya, mulai dari kayak misal nih terutama yang lomba 17-an, lomba maulid, semua kan setelah lomba kita pasti ada yang kritik. Ada yang kritik gitu. Ya, kritik Sudah. dari siswa-siswa lain gitu. Guru ada juga yang kritik.
Guru enggak sih. Enggak sih. Siswa lain aja yang biasa kayak nggak tahu proses dibalik kita anu lomba itu gitu. Jadi enaknya kritik aja. Bukan kritik, kamu tahu nggak lelahnya jadi OSIS itu? Yura aja nggak mau Yura nggak sih? Iya, benar. Kualitas ya. Ya begitu ya. Iya. Aku bukan ngajak kamu curhat sebenarnya, tapi ini realita bahwa sebenarnya jadi pengurus OSIS bukan suatu hal yang gampang. Bicara tentang OSIS tadi, apa yang paling menyebalkan deh menurut kamu? Biasa kan iya seperti dibilang tadi mau rapat, Kamu anak-anaknya tuh Iya. susah kadang diajak rapat. Padahal kamu juga bagian orang yang susah kadang gitu. Iya sih. Tapi enggak juga. Enggak juga ya. Buktinya hari ini hadir di kesempatan ini dan Iya. walaupun agak sedikit memaksakan diri, ya tapi hari ini eksistensi kamu. Ya saya bangga lah. Dan sekolah pasti bangga dengan Iya. hadirnya kalian di sini. Nah, itu dinamika. Kalau dalam organisasi namanya dinamika, biasa saja. Iya. Namanya kita kerja sosial. Karena juga capek kan, Iya. ngurusin orang kayak gitu. Ya kita mau berbuat tapi dia beda orientasinya. Beda orientasi, beda kemauan, beda harapan. Ada yang berharapan, oh ada teman perempuan yang mau dia dekatin mungkin, Iya. sehingga ikut organisasi. Ada juga mungkin kayak gitu. Ya. Iya. Karena saya juga pernah di fase itu. Jadi suka duka di organisasi saya pikir clear ya, karena ada campur curhat tadi sedikit. Iya, ada Ya, campur curhat. Campur curhat. Nih Pak, Bapak atau Ibu sih ketua OSISnya? Aduh, kakak aja. Oh, enggak lain ketua OSISnya? Oh, ketua OSISnya lagi bersakit. Oh, Iya, lagi sakit. Kak, perempuan atau cowok? Laki-laki. Iya, cowok. Laki-laki. Oh, perempuan atau cowok laki-laki? Iya. Laki. Biar lebih laki gitu. Oh, biar laki. Oke, lebih laki. Nah, Bapak ketua OSIS, saya kasih tahu nih. Jadi pengurus OSIS itu tidak gampang. Jadi ayomilah anggota-anggotamu. Nah, hari ini dia menghadiri di podcast untuk mewakili teman-teman OSIS di SMK Pelita Agama. Saya masuk di isu IKN deh, sebelum saya lompat nanti di isu tentang bully. Karena di bully nanti saya mau taruh di akhir. Karena setiap tema kan saya bedain. Walaupun memang ya hampir sama-sama. Udah pernah ke titik nol belum? Belum pernah. Serius? Nggak pernah sama sekali? Iya, serius. Kenapa kamu nggak pernah ke IKN? Karena juga keluarga juga Nggak ngizinin? bukan nggak ngizinin sih, tapi jarang ke sana. Lebih ke fokus ke keluarga gitu. Ya, lebih keluarga. Kamu urusin keluarga? Orang Sudah tua. berkeluarga? Orang tua sih. Oh, orang tua. Iya. Oh, lebih banyak ngurusin orang Ya, tua. jadi kayak jarang keluar. Lebih banyak keluar. Oh, jarang keluar. Iya, bener jarang. Paling di rumah aja. Makanya itu tertarik sama yang namanya organisasi. Oh. Tapi menarik tadi tuh katamu. Di rumah aja. Iya. Di rumah aja itu kan angkatan Covid ya. Iya. Di rumah. Iya. Cukup di rumah aja. Karena istilah itu ya, di Iya, rumah Iya, aja. di rumah Iya. aja. Di rumah aja. Nah, IKN. Kenapa kamu nggak pernah ke sana? Lebih ke nggak ada yang ngajak aja sih. Pak Bupati, ini anak-anak pilihan, anak-anak OSIS, semoga punya kesempatan sama bisa hadir di kampungnya sendiri. Ya karena ini kan kampung kita ya. Iya. Jangan sampai di sana kita tidak terbatas. Dan kita berharap nanti ada momentum kita bisa sama-sama ke sana dan punya kesempatan sama anak OSIS bisa diajak bareng ke sana. Pengen nggak sih ke sana? Pengen. Taunya dari mana? Dari Udah tahu nggak sih di sana ada Garuda gitu? Udah. Udah tahu? Udah. Tahu dari mana? Dari sosmed. Oh, Iya. kasihannya. Tapi alhamdulillah kalau dulu kita nggak pernah tahu. Ya jangan sosmed, paling lihat dari koran. Hari ini media sosial ada. Iya. Oke, kita di IKN. Menurut kamu IKN ini kecemasan apa yang kamu rasakan? Ada nggak sih rasa cemas atau ya terima nggak terima aja? Bagaimana? Kalau kecemasan sih lebih takut ke pemuda-pemudanya. Kenapa? Karena takutnya gini, kalau misal pemuda-pemuda di sini di Kalimantan sendiri yang ada IKN-nya, takutnya nanti justru yang dari luar kota yang menjadi jajaran kayak menjadi pemuda kayak yang mengurus IKN gitu. Padahal ada dari kotanya sendiri nih, ada kayak kita ini penerus-penerus. Justru bukan Yang tertinggal. kita, justru kita yang tertinggal daripada pendatang. Itu kecemasan. Iya. Oh, kamu sendiri bersama ya? Oh, sama-sama. Loh,
Tapi menurut saya juga iya sih, soalnya kan takut pemuda-pemuda di sini tuh tergeser karena adanya pendatang dari luar sana. Menurut kalian ya, Iya. bisa nggak sih kita bersaing dengan mereka? Bisa Kenapa? bisa bersaing ya dengan pendidikan. Dengan pendidikan. Ya. Iya benar. Apa yang kamu harapkan dari pemerintah dengan kesiapan kita itu? Wah, pemerintah. Ya karena benar nih, kita kan harus berharap. Iya. Hari ini yang punya tanggung jawab untuk kemudian mempersiapkan kita ini bukan cuma kita aja, bukan cuma sekolah, bukan cuma orang tua kita, tapi juga pemerintah kan. Gimana, Dek? Harapannya sih pemerintah memfasilitasi semua siswa di bidang pendidikan. Di benar. Artinya Ya. semua Ya, jenjang pendidikan ya, semua semua anak muda ya, anak-anak itu harus bersekolah, harus berpendidikan. berpendidikan Iya. untuk mempersiapkan diri di ibu kota negara. Iya benar. Tambah lagi skill. Iya. Sekarang skill itu penting nih. Karena kan kita kadang gini. Kadang kan indikatornya itu gitu. Oh, sarjana pasti kayak banyak banget jutaan mungkin dari yang datang nanti. Iya. Terus kita jadi apa? Iya. Remahan rengginang gitu. Tahu nggak sih remahan rengginang? Iya. Remahan tahu nggak remahan? Iya. Remahan rengginang pecahan-pecahan itu. Iya. Yang nggak ada nilainya. Nah, hari ini ketakutan itu juga dirasakan oleh teman-teman anak muda di SMK Pelita Agama. Dan ya hampir rata-rata dari tamu yang kita undang punya kecemasan yang sama tentang masalah ini. Anak-anak yang terbuninya ditanam di sini, Iya. kecemasan mereka ya ini bicara tentang bagaimana IKN hadir dan kita jadi apa, dan apakah kita punya kesempatan yang sama Iya. dengan orang-orang yang punya akses lebih baik di sana. Iya. Dan kita ini cuma anak kampung. Kita kampung bukan berarti kita kampungan. Iya. Iya. Kan itu. Betul nggak sih? Iya. Iya benar-benar. Kita nggak kampungan. Itu yang paling utama, dan di fase ini tanpa proses yang lain, saya pikir kalian itu dewasa banget. Ada waktu fase dewasa sebenarnya. Iya. Iya. Ada waktu fase dewasa ketika mikirin kayak gini. Ada juga waktu baper-baperan. Ada juga waktu mood-moodan yang gak enak. Karena memang anak-anak Gen Z itu karena kayak gitu ya. Iya. Ya benar gak sih? Iya benar. Apa yang menyebabkan itu sih sebenarnya? Dan itu berpengaruh di sekolah nggak sih belajar? Iya. Berpengaruh sih. Apa berpengaruh? Iya. Jadi kalau nggak mood yang nggak ngerjain PR gitu. Iya. Iya, Bisa jadi. bisa Bisa. sampai gitu. Heeh. Gila, moodmu berpengaruh terhadap PR-mu. Iya. Iya. Benar. Jadi kayak kalau lagi semangat ya semangat, kalau lagi ndak mood kan biasa Iya. kayak malas. Iya, males buat Jadi tadi kerjain, Enggak, biasa lebih milih kerjain di sekolah bahkan. Iya. tapi diselesain. Iya, diselesain. Selesai. Diselesain. Iya. Ada waktu pernah nggak diselesain? Ada. Pastilah Ada ada. sih, ada Ada pasti ya? ada. Bolos pernah nggak sih? Enggak pernah. bolos. Nonton kamera nggak bolos. Iya. Betulan. Kalau pura-pura sakit? Aduh. Aduh. Pura-pura sakit pernah sih. Oh, Iya. benar ya. Bukan tapi di SMK enggak ya. Iya, Waktu enggak, di iya. TK kan? Iya. Iya. Dia SD sih. Oh, di SMK. Pura-pura sakit. Iya, pura-pura sakit karena pertama itu alasan gak ngerjain tugas, apalagi yang gurunya ini tergolong yang Iya, jahat iya. gitu, yang langsung dihukum, dijemur. Iya, Dijemur. benar-benar. Iya, Tapi kan udah nggak boleh ya gitu-gitu. iya sekarang. benar. Sekarang nggak boleh. Tapi aku miris juga sih lihat dunia pendidikan San. Bukan dunia pendidikan ya. Anak-anak sedikit-sedikit ngadu sama orang tuanya, Iya. gurunya disalahin. Padahal saya dulu ingat banget ya, kepala aku tuh dibenturin di papan tulis. Beneran serius. Kenapa? Ya nakal. Mucil lah, bukan nakal ya, istilahnya itu mucil lah. Ribut di kelas, apa nggak ngerjain tugas, distrap berdiri. Itu biasa saja di fase saya dulu. Dipukul rotan, dipukul pantatnya, pakai penggaris kayu yang depak gitu. Ya biasa aja dulu. Cuman ya sekarang mungkin langsung dilaporin polisi tuh Iya. guru. Iya. Benar. Tapi Tapi ya menurut- guru saya kita tuh nggak pernah nggak hormat iya. sama Guru. ke guru. Iya. Tapi ya lucu juga ya sekarang ada murid yang ada kelahi gurunya. Ada. Iya, Ya, ada biasa di media Ada. sosial itu. Ya ada di video sosial polisi kalau nggak ada deh. Iya, enggak. Iya, nggak ada. Enggak. Di SMK juga nggak ada sih, SMA di PPU nggak ada, baik sekolah siswa. Iya. Gitu kira-kira ya. Makanya saya bilang ada yang masalah. COVID itu berpengaruh terhadap aktivitasmu kemarin. Iya, banget. Banget ya. Iya. Bahkan interaksi, mohon maaf ya,
ada bahasa-bahasa yang nggak etis menurut saya, yang seringkali mungkin dianggap biasa aja. Antit itu Iya. obrolan santai, Iya. sumpah serapah jadi seolah-olah itu jadi hal yang biasa. Benar nggak itu? Ya benar. Udah Oh, jadi. kalau di SMK itu enggak ada SMK Pelita Gampang adanya kalau di luar sekolah. Ya, udah jadi kebiasaan sih biasa Jadi orang. kebiasaan. Bener ya? Iya Biasa. benar. Jadi kebiasaan. Bahkan bisa cenderung ini poin paling besar saya kasih tahu ya. Apa yang kamu pikirkan itu yang kamu ucapkan. Apa yang kamu ucapkan itu yang menjadi tindakanmu. Apa yang menjadi tindakanmu menuntunmu menuju takdirmu. Kalau kamu mikir gugup, ya sikapmu akan jadi gugup dan kamu akan jadi gugup. Ayo. Maka apa yang kamu ucapkan jaga lisanmu. Itu yang paling penting. Ini poin yang mesti saya sampaikan. Saya agak miris. Mungkin candaan ya. Iya. Sehingga kemudian mengarah ke bully. Nah, kita ngomongin bully nih. Itu kan mengarah ke bully jadinya kan. Iya. Iya. Mungkin candaan tapi Iya. jadi bully. Di sekolah masih ada bully-bulian nggak sih? Untuk di SMK sekarang nggak ada. Nggak ada ya. Ya karena mungkin Nggak ada, nggak terpantau. nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Cuman kan kadang olok-olokan itu. Ya, olok-olokan. Iya. Paham tidak bahwa olok-olokan itu bagian dari bully? Ya. Karena nggak semua orang siap diolok sebenarnya. Iya. Kamu olok saya ngolok kamu. Belum tentu sama siapnya saya sama dengan kamu. Bisa jadi saya tidak lebih siap ketika kamu olok saya. Dasar tua, so akrab. Ya, misalnya kayak gitu kan. Iya. Ya karena mental saya sudah siap, tapi saya sebaliknya. Dasar tukang hitung uang hayalan. Bisa jadi kamu tidak siap dengan kondisi sosial, bulian-bulian kayak gitu. Sebenarnya bercanda, tapi terkadang tidak semua orang siap. Maka bijak-bijaklah berucap. Begitu juga dengan jari jemarimu. Iya. Bijak-bijaklah dalam bermedia sosial, karena kalau dulu bilangnya orang itu mulutmu harimaumu. Iya. Kalau sekarang itu jarimu harimaumu. Karena kadang jari ini lebih cepat daripada cara berpikir. Iya, iya. Betul nggak? Benar. Benar. Ya, ada poin itu. Bully tidak ada ya? Bully Pernah kena tidak. bully nggak sih? Kalau pernah kena bully pernah. Apa? Pas Bully cerita. SD kelas 3. Ingat banget sih itu kelas 3. Itu Dibilang apa? nggak dibilang sih, cuman dipalakin uang jajan juga. Palakin. Ya uang jajan. Kalau nggak dikasih dia kayak ngancam sesuatu. Ngancam apa? Ya kadang nggak Mukul. bilang besok kamu kupukul nih gitu. Oleh dia bilang jangan ngadu ya ke orang tua gitu. Jadi kita ini kan masih tergolong anak-anak waktu itu, masih kayak ih gak usah ah gitu. Jadi rela sampai nggak jajan. Jadi uangnya dikasih semua. Iya karena dipalakin. Apalagi sama kayak geng-gengnya. Iya. Ada geng-geng mana SD? Iya. Iya. SD ada iya, geng-geng iya. kan? Iya ada. Kami gurunya anak. Ada. Terus kamu gimana deh? Kamu pernah jadi korban bully juga? Lebih dikatain aja sih bias. Iya, bulinya apa? Ya kan dikatain itu bagian dari bully. Ya paling dibilang pendek. Pendek gitu. Iya. Botol Yakult. Ya sama aja. Sama saya di bagian dari korban bully. Dulu kan saya pakai kacamata deh. Oh. Saya dulu pakai kacamata. Cuman karena sering dibilangin apa? Nobita. Tahu nggak sih Nobita? Tahu. Iya tahu. Oh, iya. Kartunya terlalu tua mungkin, tapi masih ada di fase kalian. Iya. Iya. Doraemon, Nobita, Iya, Doraemon. Nobita itu ya pakai kacamata kan. Iya. Ya. Cuman saya kalau tidak pede karena saya tahunya dulu itu Nobita itu bodoh. Kan belum ada Doraemon, Oh, iya. stay Doraemon itu Iya, kan. iya. Iya. Tahunya kan ternyata Nobitanya jadi profesor toh. Iya. Iya kan. Iya. Udah nonton Doraemon terakhir belum? Curiga belum nih. Aduh belum nih. Ada gila lu sumpah. Lu tahu juga Doraemon, Nobita tahu, Soneo, tahu nggak sih? Tahu, tahu. Iya. Tahu? Iya. Tahu. Giant, Iya. Tahu. tahu ya? Tahu. Makanya itu utama nanti nonton deh season terakhirnya Doraemon. Ternyata Nobita itu tidak bodoh. Makanya saya mau pakai kacamata lagi. Karena Nobita kan pakai kacamata deh. Saya jadi diolokin di sekolah. Dasar Nobita. Dia bilangin Nobita. Akhirnya saya minder. Yang ngerasa kebuli. Ya udah. Saya ngerasa trauma gitu nah. Dengan apa? Cakapan-cakapan kayak gitu. Ya mau pakai itu kalau nggak ada orang. Atau lagi kerja. Iya. Walaupun kadang saya coba tetap beranikan diri. Cuman kalau sudah diliatin orang udah nggak pede. Padahal itu kebutuhan saya. Iya. Saya ngeliat kalian ini kayak buram-buram gitu, kayak nggak juga. Kalau jauh mah baru. Oke,
Terima kasih. Di momen terakhir saya pengen kalian menyampaikan sesuatu pesan buat anak-anak muda di luar sana. Ayo kamu keluar, kamu keluar. Ayo keluar. Ya, untuk di momen terakhir kita kasih Pendidikan adalah paspor Anda ke masa depan. Karena besok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Asik. Karena padi yang dimakan atau beras yang dimakan hari ini tidak ditanam kemarin. Iya. Saya undur diri bersama 2 orang OSIS SMK Pelita Agama undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.